stimulus dari perekonomian untuk bisa terus menjaga masyarakat dan perekonomian kita, sehingga di tengah berbagai ketidakpastian, guncangan, Indonesia tetap bisa berjalan maju untuk mengejar cita-cita Indonesia emas. Kita mulai dengan dinamika perekonomian dan kinerja dari fiskal kita. Kalau kita lihat, dan ini disampaikan dalam pidato tadi pagi dan oleh Pak Menko lagi, bahwa global environment itu masih sangat tidak pasti. Meskipun kita mungkin sudah melihat ada suatu pola yang berulang, repeated pola ya, yaitu mengenai tensi politik secara global, yaitu eskalasi antara blok di Amerika Serikat, Eropa dengan blok RRT, Rusia, dan bahkan sudah flare atau sudah pecah menjadi perang seperti di Ukraina. Kemudian di Timur Tengah juga terjadi. Dan kemudian yang terjadi juga yang disampaikan oleh Bapak Presiden, terjadinya perang dagang. Jadi tidak hanya perang militer, perang dagang. Kenaikan dari apa yang menggunakan instrumen tarif atau non-tarif untuk membendung perdagangan antar negara. Ini yang kemudian menciptakan kerentanan terhadap global value chain atau rantai pasok global. Di sisi lain, dengan adanya berbagai kerentanan tadi memicu apa yang disebut krisis pangan dan energi, sehingga inflasi melonjak tinggi di negara maju, dan itu kemudian menimbulkan respons dalam bentuk suku bunga yang meningkat tinggi. Meskipun sudah ada harapan akan turun, tapi suku bunga yang tinggi itu terjadi semenjak tahun 2022 hingga 2024 ini. Kombinasi tensi global, disruption supply chains, high inflation dan high interest rate yang menggerus daya beli dan menurunkan minat investasi, pertumbuhan ekonomi dunia melemah, hanya tinggal di 3,1%. Kalau kita bandingkan untuk dekade sebelumnya bisa tumbuh di atas 4, sekarang hanya di 3,1. Dan dalam situasi yang penuh ketidakpastian, disruption itu kemudian menimbulkan volatilitas di pasar keuangan. Ini nilai tukar, arus modal, maupun yield dari surat berharga, maupun nilai dari surat-surat berharga. Bisa bergerak overnight, itu secara sangat tiba-tiba, dan itu yang terjadi seperti yang di Jepang pada minggu lalu. Di sisi lain kita berhadapan dengan faktor fundamental yang berubah. Perubahan iklim, teknologi digital dan artificial intelligence maupun demografi. Itu 3 structural issue yang pasti akan men-shape atau membentuk dan mempengaruhi perekonomian global dan nasional. Nah, dalam environment yang seperti itu, kalau kita lihat bagaimana perekonomian Indonesia dibandingkan dunia, kita lihat dari 3 saja. Growth, investment, dan ekspor barang. Growth Indonesia yang merah constantly selalu above. Waktu semuanya tertekuk atau bertekuk lutut terhadap COVID-19, Indonesia rebound dan kita bisa tumbuh tadi di 5%. Yang disampaikan oleh Bapak Presiden dan Pak Menko. Sementara dunia masih struggle dengan recovery. Mereka masih banyak yang masih recover atau mengalami apa yang disebut scarring effect atau efek luka yang dalam. Investment kita juga relatif selalu tumbuh di atas rata-rata dunia. Ini menunjukkan bahwa destination investment di Indonesia cukup atraktif dan harus terus ditingkatkan. Tidak berarti bahwa tidak ada homework, banyak yang masih harus diselesaikan. Dan ekspor kita juga relatif mengikuti growth dari ekspor dari barang dan jasa dunia. Kadang-kadang bahkan kita bisa tinggi pada saat kita memiliki posisi geostrategis seperti punya komoditi seperti nikel dan lain-lain. Nah, inilah performance, berarti ini tidak datang dengan sendirinya. Ini adalah bagian dari hasil berbagai kebijakan termasuk kebijakan fiskal.
Dan oleh karena itu, fiscal policy APBN memerankan peranan yang penting untuk menjaga kinerja ekonomi dan melindungi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia konstan di atas 5% sesudah terutama COVID atau bahkan before COVID, itu despite begitu banyaknya apa yang terjadi di dalam gejolak dunia. Karena kita memiliki domestic demand, consumption rumah tangga yang akan terus dijaga dari sisi daya beli, 53% menjelaskan GDP kita, consumption pemerintah 7%, investment itu hampir 30% dan ekspor 21 minus import 18,9. Dalam environment dunia yang melemah, kita harus make sure dan fokus bahwa domestic demand kita, consumption, investment, dan to some extent even ekspor yang cenderung melemah, tetap kita bisa push menggunakan berbagai instrumen. Oleh karena itu nanti policy mengenai consumption rumah tangga seperti daya beli, inflasi terkendali, employment creation itu menjadi penting. Belanja pemerintah dan policy pemerintah ditujukan kepada hal tersebut. Termasuk dalam hal itu nanti adalah berbagai kebijakan-kebijakan di bidang bansos, kesehatan maupun dari pendidikan. Untuk peningkatan investasi, infrastruktur yang selama ini sudah dibangun dan itu meningkatkan konektivitas dan meningkatkan mobilitas sehingga menciptakan tadi lower cost dan juga perbaikan dari sisi logistik distribusi. Selain juga menciptakan attractiveness terhadap investasi baru. Investasi tidak selalu dari luar tapi juga dari dalam di mana kesempatan berusaha muncul. Dan kita menggunakan insentif fiskal secara selektif. Kalau ada sektor tertentu seperti otomotif, electric vehicle mau di-push, atau sektor perumahan yang kita menganggap bahwa itu adalah perlu untuk ditingkatkan, kita bisa menggunakan instrumen fiskal termasuk tax insentif di dalam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.